Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran yang bersifat kuantitatif dan irreversibel, sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Kacang merah memiliki nama ilmiah yaitu Vigna angularis. Kacang merah berbentuk biji. Apabila biji tersebut jatuh ke tanah, lama-kelamaan akan mengeluarkan tunas. Proses itulah yang dinamakan perkecambahan. Perkecambahan diawali dengan penyerapan air lingkungan sekitar biji, yang disebut tahap imbibisi atau berarti minum. Biji menyerap air dari lingkungan sekelilingnya, baik dari tanah maupun udara. Efek yang terjadi adalah membesarnya ukuran biji karena sel-sel embrio membesar dan biji melunak. Proses perkecambahan dipengaruhi oleh nutrisi, oksigen, suhu, cahaya, air, kelembapan, dan sentuhan. Air sangat berperan penting bagi tumbuhan. Air diperlukan oleh tumbuhan dalam jumlah besar. Jika kekurangan air, tumbuhan akan layu karena terjadi penurunan tekanan turgor pada sel-selnya. Namun, kita tidak mengetahui perbedaan yang terjadi pada pertumbuhan tanaman kacang merah jika penyiraman dilakukan dengan jenis air yang berbeda. Bagaimana perbandingan laju pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang merah yang disiram dengan berbagai jenis air, yakni air mineral, air biasa, dan air kolam. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan laju pertumbuhan kacang merah atau Vigna angularis yang disiram berbagai jenis air. Tidak ada pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kacang merah yang disiram berbagai jenis air. X1 ada pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kacang merah yang disiram berbagai jenis air. Buah gelas aqua, penggaris, baskom, kertas label, kacang merah, tanah subur, air biasa, air kolam, air mineral. Langkah kerja 1 untuk proses perendaman biji kacang merah. 1. Memilih kacang merah yang berkualitasnya baik dan tidak membusuk. 2. Warna biji kacang merah selama 2-3 jam di dalam baskom. 3. Memilih kacang merah yang tenggelam atau berada di dasar air yang menandakan kualitasnya bagus dan cocok untuk ditanam. Langkah kerja 2 untuk proses penanaman biji kacang merah. 1. Menyiapkan 3 gelas aqua yang telah berisi tanah. 2. Memberi tanda pada masing-masing gelas aqua. 3. Memasukkan masing-masing 3 kacang merah pilihan pada 3 gelas aqua yang berbeda. 4. Memberikan kertas label pada tiap gelas aqua dengan nama berbagai jenis air, air mineral, air biasa, dan air kolam. Langkah 3 untuk meneliti laju pertumbuhan kacang merah. 1. Menyiram kacang merah dengan berbagai jenis air, air mineral, air biasa, dan air kolam. 2. Melakukan pengamatan untuk mengukur laju pertumbuhan dan mencatat hasilnya. Dan jangan lupa serta melakukan dokumentasi. Data pada tabel barusan menunjukkan bahwa pada hari pertama dan kedua kecambah belum tumbuh, sedangkan pada hari ketiga ada kecambah yang tumbuh. Hal ini menunjukkan bahwa lamanya dormasi tanaman
kacang merah yang sebelumnya direndam air berlangsung selama 3 hari. Di antara laju pertumbuhan tanaman kacang merah yang disiram menggunakan air mineral, air biasa, dan air kolam, tanaman yang disiram dengan air mineral yang memiliki laju pertumbuhan yang paling baik. Pertumbuhan tanaman kacang merah yang disiram menggunakan air mineral terbilang baik. Ini karena air mineral atau air kemasan mengandung mineral seperti kalsium dan magnesium yang dibutuhkan tanaman. Air mineral juga tidak mengandung zat kontaminan seperti klorin dan fluorida. Pertumbuhan tanaman kacang merah yang disiram menggunakan air biasa terbilang sedikit lambat. Ini karena air biasa memiliki kandungan yang sangat sedikit dibandingkan dengan air mineral tadi. Pertumbuhan tanaman kacang merah yang disiram menggunakan air kolam terbilang lambat. Ini karena di dalam air kolam dapat dijumpai berbagai bahan organik seperti pula bahan non-organik seperti plastik ataupun sampah lainnya yang terbuang di kolam tersebut. Unsur-unsur tersebut diperkirakan tidak begitu baik bagi tanaman, sehingga pertumbuhan tanaman lambat. Berdasarkan hasil analisis data yang diuraikan dalam pembahasan dalam hasil penelitian tadi, maka kesimpulan bahwa kacang merah yang disiram dengan menggunakan air mineral laju pertumbuhan sangat signifikan karena kandungan mineral sebagainya yang baik. Air mineral juga mengandung hidrogen, kalium, kalsium, fosfor, sulfur, dan magnesium. Laju pertumbuhan yang disiram menggunakan air biasa di penelitian ini sedikit lambat karena unsur-unsur yang dikandung air biasa sangat sedikit dibandingkan air mineral. Konsentrasi air kolam yang disiramkan terhadap tanaman kacang merah tidak begitu signifikan karena di dalam air kolam terdapat berbagai bahan organik maupun anorganik yang memberikan efek tidak begitu baik terhadap pertumbuhan tanaman. Jadi, ada pengaruh pertumbuhan tanaman kacang merah yang disiram dengan berbagai jenis air, yakni tadi air mineral, air biasa, dan air kolam.